we just stay here? 'Cause in this kind of Hai, perkenalkan nama saya Samratul Kamila. come round Nama saya Helmi Putri Zahra. and make yourself come Perkenalkan, nama saya Kania Dewi Putri. on me. Hai, nama saya Tipi Sukristina. 'Cause ain't nobody Perkenalkan, nama saya Nazidan Novel Ramadhani. and things they ain't perfect, but I wouldn't change a thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang buku Meeting Muhammad. Saya akan menyimpulkan tentang buku ini. Buku ini menjelaskan tentang perjalanan Nabi Muhammad di masa kecil hingga masa kenabiannya. Pengalaman-pengalaman penting yang membentuk karakter dan misi beliau, konteks sosial budaya dengan Nabi hidup serta tantangan yang dihadapinya dalam menyebabkan pesan Islam. Buku ini juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa dalam menyatukan masyarakat yang beragam dan mengatasi perpecahan. Kekuatan spiritual beliau bersama empati dan kasih sayang terhadap orang lain menjadi fondasi penting dalam misi dakwah. Kepemimpinan partisipatif adalah ketika seorang pemimpin memilih untuk tidak bertindak sendiri tetapi melibatkan orang lain, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk berkembang. Contoh dari kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau menunjukkan gaya ini dalam berbagai situasi. Salah satunya ketika menghadapi musuh di medan perang. Meski bisa maju sendiri, beliau justru mengirim para sahabatnya dalam kelompok-kelompok untuk memimpin. Tindakan ini menunjukkan keberanian dan kebijaksanaan beliau, karena beliau ingin melatih sahabatnya mengambil peran dan tanggung jawab dalam memimpin. Makna dan manfaat gaya partisipatif, Rasulullah memberi kesempatan kepada sahabat untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka. Gaya ini sangat efektif karena meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan dalam tim, mendorong pengembangan kemampuan dan keberanian anggota tim, dan membangun kepercayaan yang kuat antara pemimpin dan anggota tim. Kesimpulannya, dari contoh ini kita bisa belajar bahwa pemimpin yang baik bukan hanya memimpin dari depan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi tim untuk berkontribusi dalam tumbuh. Ini adalah inti dari kepemimpinan partisipatif. Dalam buku ini, sebuah kisah Nabi Muhammad yang mengatasi setiap masalahnya, baik pribadi maupun masalah kaum muslim dengan bijak dan baik. Selalu berusaha mencari dan menyelidiki informasi lebih awal, sehingga tidak terkejut saat muncul serangan atau keadaan yang berpotensi membahayakan. Beliau selalu memperhitungkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan atau melakukan sesuatu dalam menghadapi musuh. Beliau selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk apa yang dilakukan musuh, tindakan apa yang mesti diambil untuk meresponnya, dan memperhitungkan hasil yang akan dicapai. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep delegasi yang ada pada cerita buku Meeting of Muhammad. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu konsep delegasi. Singkatnya seperti ini. Konsep delegasi itu ketika pemimpin mengalihkan tugasnya atau mempercayakan tugasnya kepada bawahannya tanpa ada intervensi dari pemimpin tersebut. Terus apa yang saya ambil atau apa kisah apa yang ada dalam buku ini yang menurut saya itu relevan sama konsep delegasi. Pada kisah dalam buku ini, Rasul saat menjadi pemimpin negara, Rasul membuat pos-pos administrasi atau pos-pos jawatan baru yang belum pernah ada di masa itu. Lalu Rasul menyerahkan wewenangnya atau mempercayakan pos-pos tersebut
kepada para sahabat sesuai kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh sahabat. Dari kisah tersebut bisa dilihat bahwa Rasul pun menggunakan atau menerapkan konsep delegasi. Terus keuntungan dari konsep delegasi ini adalah kita akan menemukan keputusan yang baik atau keputusan yang relevan pada situasi tertentu. Yang kedua, kita akan meningkatkan produktivitas sebuah organisasi. Yang ketiga, akan menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru. Yang keempat, akan menumbuhkan komitmen kepada bawahan yang diberi kepercayaan atau diberi pendelegasian. Demikian penjelasan singkat saya mengenai konsep delegasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mental kompetitif merupakan aspek fundamental bagi seorang prajurit dalam peperangan. Tidak hanya kekuatan fisik yang dibutuhkan, tetapi juga ketangguhan mental untuk bangkit dari kekalahan, pantang menyerah, dan terus berjuang mencapai tujuan. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki mental kompetitif yang luar biasa. Meskipun menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam menyebarkan agama Islam, Nabi tetap berdiri teguh dan berhasil menyatukan masyarakat yang beragam. Beliau tidak hanya unggul dalam kemampuan militer, tapi juga memiliki visi kepemimpinan yang visioner. Konsep mental kompetitif yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ini dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi kita semua. Kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, pantang menyerah, dan terus berjuang mencapai tujuan sangat penting tidak hanya dalam konteks peperangan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan, mental kompetitif yang kuat akan membantu kita untuk tetap bertahan, memperbaharui semangat, dan menemukan solusi kreatif. Dengan mengambil pelajaran dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengembangkan mental kompetitif yang akan menjadi aset berharga dalam mewujudkan cita-cita dan meraih kesuksesan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.